Baik, dan sekarang kita masuk pada segmen Tanya Ustadz Wijayanto. Sekarang keluar gambarnya di TV, cerak-cerak luar biasa. Aduh, cuman fotonya itu loh kok begini. Iya, ngambilnya yang gitu-gitu ya, yang cari angel yang nggak bagus-bagus. Ya nggak boleh lebih bagus daripada hostnya, Ustaz. Saya tahu. Ya, bagus. Kompetisi memang menyakitkan, menyakitkan. Ya, biar gimana lagi ya. Ya. Tapi Ustaz, kita mulai aja ya Ustaz. Ini pertanyaan-pertanyaan lewat Twitter untuk Ustaz. Tapi saya boleh pesan sedikit kepada teman saya, istrinya teman saya juga, Puput, bahwa ternyata laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh manusia dalam hidup ini pasti punya masalah. Orang sudah mati aja punya masalah. Di alam kubur aja ada masalah. Jadi kalau orang bebas dari masalah, pengen bebas dari masalah, tidak usah hidup. Kehidupan itu dimulai dengan masalah. Orang lahir saja itu sudah punya masalah. Makanya kelahiran pasti nangis. Walaupun ayahnya itu pelawak, tidak ada nangis lahir langsung tertawa, hahaha, nggak pernah. Dan itu bukti bahwa orang itu pasti punya masalah. Punya suami ada masalah. Punya pasangan ada masalah. Punya istri ada masalah. Ada masalah. Enggak punya istri lebih bermasalah lagi. Itu luar biasa. Jadi tidak hanya Puput yang punya masalah, semuanya punya masalah masing-masing. Ya. Kenapa masalah saya jadi besar tiba-tiba ya? Itu lebih besar daripada yang nggak punya. Itu ya. Baik, kita akan lihat dulu nih pertanyaannya dari Twitter. Ini tapi mungkin ini ada pertanyaan dari Baby nih. Dia nanya, dosakah kita kalau memiliki rasa hambar pada suami yang suka KDRT sebagai istri? Ya. Pertama kita itu selalu ditanya tentang saya itu bagian kayak saya ini panitianya. Ini dosa apa enggak? Saya bukan panitia penerima pahala atau pembuat dosa. Waktu ada pemilihan itu saya nggak ikut, jadi jangan saya tanya bagaimana ini dosa atau tidak. Tetapi bahwa ada treatment di dalam Islam ini, Islam itu realistis, orang beragama itu, sabda Nabi begini, kalau kamu lihat, mohon maaf, kalau lihat kecantikan orang lain, maka salurkan kepada istrimu, itu menunjukkan bahwa kadang-kadang rumput tetangga lebih hijau itu wajar. Maka kalau hambar misalnya, maka bikin. Di dalam Islam dikatakan kumpulilah istrimu itu dari mana saja kamu suka. Jadi dengan gaya apa silahkan, dan itu bagian untuk mengusir kejenuhan. Kalau punya, tapi kalau nggak punya ya gimana lah. Yang mendingan nanam rumput kayak tetangganya itu. Daripada punya alat nggak ada manfaat, mubazir. Iya, pernah punya sih, tapi sekarang nggak punya. Ada teman saya. Alat apa mubazir? Ya daripada punya alat nggak ada manfaat, anaknya minta adik aja nggak bisa nurutin, sayang sekali. Siapa Ustaz? Ada host di sini. Iya. Oke, baik. Iya. Terima kasih loh Ustaz. Sama-sama. Itu sangat amat pelajaran buat saya. Iya. Ya Ustaz. Ketika orang tua ada masalah seperti kasus ini, apa yang harusnya dilakukan anak? Kalau nggak salah pernah Ustaz jawab tuh ya, anak kayaknya harusnya tidak perlu mengikut campur urusan orang tua. Jangan sampai kita memihak. Karena di dalam, ini juga perhatian, jangan pernah melibatkan anak di dalam pertengkaran antara suami dan istri, bapak dan ibu. Makanya kalau orang biasa bertengkar, bikinlah studio tersendiri sehingga kedap suara dan tidak didengar oleh orang lain. Ya betul, bagus. Jadi, saya kalau ribut sama istri saya dulu juga, saya sendiri, anak saya nggak boleh ada. Udah kelihatan, kalau sering ribut tuh kelihatan. Dari ini udah kelihatan. Ya. Dan ngomong sendiri, saya sendiri nggak ngerti waktu itu. Ya. Iya. Terima kasih. Ya. Masih ada lagi? Ya. Ini aja nih dari Banyu. Ya. Saya sempat terhentak tadi dengan perkataan Puput. Apakah iya, kan Puput tadi mengatakan ya kita sebagai istri ya kita taat aja pada suami. Tapi apakah iya istri harus taat pada suami dalam segala hal? Ini mungkin maksudnya apabila negatif, apa iya harus taat? Kalau misalnya suami pencuri, apakah istri harus taat? Tidak. Jadi ada ketaatan yang harus dilakukan, atiullah wa ati rasul wa ulil amri minkum. Taatnya itu sepanjang dibenarkan menurut Allah, dibenarkan menurut Rasulullah, dan sepanjang itu sesuai dengan garis yang dijalankan dalam Islam. Jadi kalau misalnya suami pembunuh, pencuri, si istri harus bagaimana? Yang ditaati adalah perintahnya, bukan mencurinya. Walaupun dia pencuri, tapi dia merintahkan sholat, ya sudah kita sholatnya. Kecuali kalau suruh mencuri, itu tidak boleh. Jadi dilihat kepada kontennya. Jadi orang suami adalah punya pertanggungjawaban nanti di akhirat. Selama dia mengajak kepada kebaikan kita turuti,
Tetapi kalau dia mengajak kepada hal yang menyimpang agama tidak boleh kita. Berarti logika tetap harus berjalan, Iya, Ustaz, ya. iya. Artinya ya. ketaatan itu bukan mutlak bahwa surganya istri pada suami, lihat dulu suaminya. Oke, surga ada di telapak kaki ibu. Lihat dulu ibunya juga. Dan itu untuk laki-laki supaya menghormati wanita. Bukan wanita yang pakai itu. Nanti kamu pengen lihat surga, ini surgamu di atas ini. Bukan begitu. Jadi, maksudnya supaya orang menghormati ibunya, menghormati istrinya. Karena ada suami-suami yang sebenarnya tidak bertanggung jawab. Ya, ada ibu-ibu juga yang tidak bertanggung jawab. Tapi tangannya jangan mengarah ke sini. Jadi kalau suami nggak bertanggung jawab ke sana. Ya, itu. Jadi ya, suami yang nggak bertanggung jawab ke kameramen, kemana-mana itu ya. Gitu, ya. Jadi jangan ke saya. Iya. Kena kameramen gue tuh. Iya, dia ngerasa banget tuh yang ono. Loh, geser itu menentukan. Iya, dia begitu itu dia stres langsung kayaknya kan, loh. Geser ya, misalnya Tuhan menciptakan jin, iblis, setan dan manusia itu misalnya. Kan manusia ada yang baik, ada yang jelek. Kan ada yang terawat dan tidak terawat gitu. Loh, kenapa menjadi marah? Itu geser. Jadi hati-hati ketika menggeser. Oke, baik. Ada penonton yang mau bertanya katanya. Oke, baik, silakan. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya tanyakan adalah nama dulu Bu, boleh? Nama Endang dari Sidoarjo. Ya, Endang Sidoarjo. Kalau Endang dari Jawa Barat. Ya, itu bedanya Endang sama Endang. Ya, sudah setelah Bu Endang ada lagi? Belum. Silakan. Pertanyaannya Ustaz. Ya. Yang ingin saya tanyakan yaitu banyak KDRT yang bukan hanya dengan fisik, kadang dengan kata-kata atau cemoohan. Yang ingin saya tanyakan, apabila suami ketika lupa kontrol emosi dengan mengusir seorang istrinya, itu termasuk talak atau tidak, Ustaz? Iya. Itu aja pertanyaan saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tapi ini hati-hati nih karena takutnya ini pertanyaan apa curhat? Iya, kayaknya curhat ini. Iya, ini bukan pertanyaan, kayaknya curhat gitu, ini. Tetapi betul Bapak Ibu, pertanyaan itu bahwa talak itu tidak bisa dipakai untuk guruan. Seriusnya bisa jadi dan guruannya juga bisa jadi. Maka hati-hati dengan talak. Tapi selama itu kata-katanya tidak talak, tidak cerai, maka itu belum jatuh talak. Maksudnya itu, gimana? Artinya tidak bisa. Itu tadi kan suruh pisah. Kalau kita pisah dengan talak itu beda. Jadi harus dikatakan kalau saya ini pisah atau kamu pisah dengan talak itu berbeda. Saya cerai. Jadi kata-katanya harus jelas cerai. Itu pun tidak boleh emosional. Nah, kalau nggak emosional, masuk baik-baik Ustaz. Saya cerai. Ya, itu dengan kesadaran maksudnya. Karena ada orang-orang tiba-tiba cerai kamu, padahal latah itu kan nggak bisa gitu. Nah, itu berarti tidak dengan itu luapan yang tidak dengan kesadaran. Ada orang jatuh sedikit aja, tak cerai kamu, itu padahal itu hanya latah. Jadi gitu. Tidak ada tujuannya. Ya, itu makanya di dalam hukum Islam ada jelas bahwa kata talak, kata cerai itu harus jelas diucapkan dengan kesadaran. Bentar, saya waktu dicerai dulu tuh dia latah apa beneran? Iya. Hampir semuanya latah sih hidupnya. Hidupnya semuanya latah, kartu aja dimain-mainkan secara latah gitu. Iya. Tapi mudah-mudahan itu semuanya jadi baiknya dan kita doakan mudah-mudahan Mas Edi segera menemukan jodohnya. Amin. Iya. Ustaz punya anak perempuan, Ustaz? Alhamdulillah sering diajak ke sini aja, kemarin surprise juga. Oh iya. Baik. Oke, itulah jawaban-jawaban dari Ustaz Wijayanto ya. Mudah-mudahan bisa memberikan kita keterbukaan lagi dalam berpikir. Tapi boleh saya kasih, tidak ada orang yang tidak punya masalah dan semua orang pasti akan mendapatkan, tidak semua sama dengan yang diceritakan. Maka kita 4 hal: sabar, syukur, fikir, dan zikir. Sabar, ada masalah sabar. Syukur, ada yang banyak yang bisa disyukuri. Fikir, terus kita menggali ilmu untuk menyelesaikan masalah, jangan dihindari. Dan zikir, terus mendekat dengan Allah sebagaimana Puput tadi sampaikan. Oke, baik, luar biasa. Kita lanjut lagi nanti, jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih.